Punya publikasi, udah ngajar bertahun-tahun tapi tetap gagal lolos Serdos. Pasti rekan dosen sedang atau pernah ada di posisi ini. Emang gara-gara kurang kompeten ya? Nggak juga ya, tapi lebih ke apakah selama ini kita salah buat mahamin cara menceritakan kompetensi itu di PDD UKT-PT. Karena sekarang yang dinilai udah bukan cuman apa yang kita lakuin, tapi gimana kita ngebuktiin secara sistematis, terstruktur, dan bisa diverifikasi asesor. Salah satu kesalahan kecil aja efeknya nggak main-main. Menarik nih kita bahas. Anatomi dan rambu-rambu unsur pengajaran, mengunci nilai dari sektor audiovisual. Banyak juga ternyata dari rekan dosen itu ngira kalau selama mereka udah ngajar dengan baik, maka nilai pengajaran bakal otomatis tinggi. Padahal dalam PDD UKT-PT, kualitas pengajaran nggak cuma dilihat dari aktivitasnya, tapi dari gimana aktivitas itu dikonstruksi jadi bukti yang konsisten antara dokumen dan visual. Disinilah konsep DIA atau Delivery Interaction Assessment jadi kuncinya. Asesor nggak ngelihat pengajaran sebagai aktivitas tunggal, melainkan sebagai sistem yang harus terlihat utuh. Gimana materi disampaikan, gimana interaksi terjadi, dan gimana evaluasi dilakukan secara objektif. Cuman masalahnya, banyak rekan dosen itu gagal bukan karena enggak ngelakuin ini, tapi karena enggak mampu mensinkronkan narasi dengan dokumen. Coba kita cek sama-sama poin sinkronisasi RPS dengan narasi DIA. RPS bukan sekadar lampiran administratif, tapi udah jadi peta utama yang akan diuji konsistensinya dengan video. Kalau dalam video rekan dosen ngejelasin metode diskusi aktif, tapi di RPS cuma tertulis ceramah konvensional, maka asesor bakal ngebaca ini sebagai inkonsistensi akademik. Ketidaksesuaian kecil kayak gini bisa langsung nurunin skor secara signifikan loh. Artinya, PDD UKT-PT nuntut satu hal penting. Integritas antara apa yang direncanakan, dilakukan, dan ditampilkan berlanjut ke aspek yang sering dianggap teknis, tapi justru paling sering menggugurkan. Untuk aspek teknis video pembelajaran. Video pembelajaran bukan sekadar formalitas, tapi jadi evidence utama yang nggak bisa dinegosiasikan. Banyak kasus gagal Serdos bukan karena isi videonya buruk, tapi karena videonya nggak bisa diakses. Kesalahan fatal yang sering terjadi, mulai dari video diatur sebagai private, nggak bisa diakses asesor. Link yang udah diunggah salah atau nggak lengkap, nggak menyediakan akses jika ngegunain LMS tertutup. Padahal sistem nggak ngasih toleransi. Video nggak bisa diputar sama dengan dianggap nggak ada, sama dengan status nggak lulus. Di sini terlihat kalau dalam Serdos, aspek teknis bukanlah hal yang sepele, tapi bagian dari kompetensi profesional itu sendiri. Formulasi narasi deskriptif, teknik menulis esai reflektif 300 kata. Kalau ada pengajaran, kita diuji lewat visual, maka penelitian dan pengabdian kita diuji lewat narasi. Masalahnya, banyak rekan dosen kejebak pada pola pikir lama, yaitu menganggap esai itu sebagai ringkasan kegiatan. Padahal yang diminta dalam PDD UKT-PT adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, refleksi akademik yang personal dan strategis. Asesor nggak lagi mencari daftar kegiatan, mereka mencari cara berpikir seseorang dosen. Coba kita breakdown mulai dari menyusun roadmap riset yang koheren. Dalam esai penelitian, rekan dosen harus mampu nunjukin kalau risetnya bukan acak, tapi punya arah yang jelas. Dan yang harus terlihat itu, ada benang merah antara penelitian, ada nilai kebaruan atau novelty, dan ada kontribusi nyata terhadap ilmu atau masyarakatnya. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah menyalin abstrak jurnal ke dalam esai. Kelihatannya aman sih, tapi justru ini berbahaya banget. Karena apa? Nggak nunjukin refleksi personal, berpotensi tinggi, terdeteksi similarity, dan nggak ngejawab esensi pernyataan diri. Padahal yang paling diharapin adalah narasi kayak mengapa saya meneliti ini, gimana prosesnya ngebentuk saya sebagai akademisi, dan kemana arah riset saya ke depannya. Terus berlanjut ke aspek pengabdian yang sering dianggap paling mudah, tapi justru sering paling dangkal. Refleksi dampak nyata PKM. Oke rekan dosen, dalam esai PKM banyak rekan dosen yang cuma ngejelasin lokasi, waktu, dan kegiatan. Padahal yang dinilai adalah apa perubahan yang terjadi setelah intervensi tersebut. Jadi narasi yang kuat harus ngejawab masalah awal masyarakat, intervensi yang dilakukan, dan dampak konkret yang dihasilin. Dan yang paling penting itu, semua klaim ini harus bisa ditelusuri di data sister. Kalau narasi nggak sinkron dengan data administratif, ya dianggap nggak valid. Disinilah PDD UKT-PT jadi kombinasi antara narasi reflektif dan validitas data. Mengoptimalkan bobot kelulusan dan mitigasi sanksi fraud. Banyak rekan dosen mungkin terlalu fokus pada jabatan fungsional atau persepsi,
tapi justru ngabain satu hal yang paling krusial. PDD UKT-PT adalah komponen dengan bobot terbesar dalam kelulusan. Ada beberapa komponen yang bisa rekan dosen perhatiin nih. Komposisi nilai akhir portofolio. Berikut kita breakdown satu-satu ya. PDD UKT-PT di 55%, jabatan fungsional di 35%, dan persepsi di 10%. Artinya lebih dari separuh hasil nasib kelulusan ditentukan di sini. Kalau PDD lemah, maka komponen lain nggak cukup buat menyelamatkan, dan ada satu resiko yang jauh lebih serius lagi dari sekedar tidak lulus. Bahaya fraud dan penggunaan joki. Dalam tekanan waktu dan kompleksitas dokumen, sebagian dosen tergoda buat ngegunain jasa joki. Tapi ini bukan cuma pelanggaran kecil. Kenyataannya, asesor dibekali instrumen buat ngedeteksi ketidaksesuaian gaya bahasa, inkonsistensi data, dan pola narasi yang nggak autentik. Kalau sampai terdeteksi, secara nggak langsung dapat penilaian F atau fraud, nggak lulus, terancam sanksi administratif, dan yang paling fatal adalah kehilangan kesempatan serdos yang terbatas. Artinya, resiko ini bukan cuma soal gagal, tapi kehilangan peluang karir secara permanen. PDD UKT-PT bukan cuma dokumen, ini jadi bukti representasi dari siapa kita sebagai dosen, dari cara kita mengajar, meneliti, dan memberikan dampak. Masalahnya bukan pada kurangnya aktivitas, tapi pada gimana kita nyusun jadi bukti yang kredibel. Karena di era serdos hari ini, yang menang bukan cuma yang bekerja keras, tapi yang mampu ngebuktiin kerjanya dengan cara yang tepat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya ya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.